Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Natalia dari kelas 10 AKB. Di sini saya akan melaksanakan dan mempresentasikan dalam rangka untuk melengkapi tugas IPAS, yaitu membuat video tentang bab 4 mengenai bumi dan antariksa. Berikut adalah penjelasannya. Tahukah Anda, alam semesta kita memiliki tata surya, di mana tata surya sendiri terletak di dalam galaksi Bima Sakti bersamaan dengan kumpulan bintang, debu, gas, dan sistem tata surya lainnya. Spesifiknya, tata surya kita berada di lengan Orion atau jalur Orion yang berada di tepi galaksi Bima Sakti. Sedangkan sistem tata surya kita merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya itu sendiri. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, matahari merupakan sebuah bintang. Matahari tersusun dari berbagai lapisan dengan suhu yang berbeda-beda. Lapisan tersebut terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada korona, kedua ada kromosfer, ketiga ada fotosfer, dan keempat ada inti matahari atau disebut core. Inti matahari sendiri adalah lapisan paling dalam matahari dengan suhu 15 juta derajat Celcius dan menjadi pusat reaksi matahari yang menghasilkan energi sangat besar. Lalu fotosfer, yakni permukaan matahari yang memiliki suhu 6000 derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 300 km. Lalu ada kromosfer, bagian atmosfer matahari yang merupakan lapisan gas bagian luar yang menyelimuti matahari. Tidak hanya itu, matahari juga memiliki aktivitas, yakni granulasi. Aktivitas yang menimbulkan granula dan gumpalan hitam pada fotosfer matahari. Lalu bintik matahari yang menimbulkan noda pada matahari berwarna hitam karena suhu matahari yang berbeda, dan juga lidah api yang merupakan dampak dari gangguan yang terjadi pada kromosfer matahari hingga membuat semburan gas berupa lidah api. Lalu terakhir adalah suar matahari, yaitu peristiwa ledakan besar yang terjadi di atmosfer matahari. Hal itu menandakan bahwa matahari telah aktif kembali. Planet adalah bagian dari sistem tata surya, di mana planet mengorbit matahari sebagai pusatnya. Setiap planet memiliki jarak orbit terhadap matahari yang berbeda-beda. Sama halnya dengan ukuran bentuk, massa jenis, periode revolusi, periode rotasi yang berbeda satu sama lain. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, asteroid, meteor, dan komet. Asteroid atau planet minor planetoid merupakan benda langit dalam bentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es.
Jarak asteroid dengan matahari sangat jauh, sehingga asteroid membeku dan menjadi es hingga suhu permukaannya mencapai minus 72 derajat Celcius. Komet atau disebut bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit lonjong. Ekor komet sendiri terbentuk karena serpihan kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Meteor adalah batuan yang jatuh memasuki atmosfer bumi, tetapi gesekan yang luar biasa dengan udara akan membakar meteor hingga lenyap menjadi debu sebelum jatuh ke bumi. Namun, jika sampai ke permukaan bumi, maka disebut meteorit. Rotasi dan revolusi bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Bumi memiliki karakteristik yang tidak dimiliki planet lain dan merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan semua makhluk, tumbuhan, hewan, manusia, dan lainnya. Selain itu, bumi memiliki air dan atmosfer. Karena itu, bumi adalah planet yang sempurna untuk ditinggali. Seperti halnya planet-planet di tata surya, bumi memiliki suatu gerakan. Dua gerakan inilah yang bumi lakukan, yaitu ada gerakan rotasi dan juga gerakan revolusi. Gerakan rotasi, gerakan bumi berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya dalam satu kali putaran memerlukan waktu sekitar 24 jam atau sama dengan 1 hari. Perputaran rotasi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam. Selain terjadi siang dan malam, akibat dari bumi yang berotasi pada tempatnya adalah perbedaan waktu. Selanjutnya ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari, di mana waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah sekitar 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Akibat yang terjadi karena revolusi bumi adalah perubahan musim. Seperti contohnya musim semi, musim panas, musim gugur, lalu juga musim lainnya, musim dingin, musim salju, di mana tidak semua tempat mendapatkan musim yang sama karena belahan bumi yang berbeda. Rotasi dan revolusi bulan. Apa itu rotasi bulan? Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Waktu yang diperlukan oleh bulan untuk melakukan sekali putaran pada porosnya ialah 29,5 hari atau 1 bulan. Bulan berotasi dari arah barat ke timur. Selanjutnya, bulan juga memiliki gerak revolusi. Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi dalam satu kali putaran adalah 29,5 hari. Ada beberapa dampak yang dihasilkan karena akibat revolusi bulan, yaitu bulan terlihat berbeda-beda dari hari ke hari. 2. Terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi
ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. 3. Terjadi gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Yang keempat adalah terjadi pasang surut air laut. Selanjutnya, bulan juga memiliki gerakan bersama bumi, yaitu gerakan revolusi bersama bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi matahari adalah 365,25 hari atau setara dengan 1 tahun.